Iya, orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan terjadi gesekan antara dia sama temannya, karena dia bersama-sama di sini. Itu resiko orang yang hidup bersama manusia, akan bergesekan dengan manusia lainnya. Tapi orang yang hidup di tengah hutan, insya Allah dia nggak akan ribut sama manusia. Nggak akan pernah orang punya salah sama dia. Mungkin binatang macam-macam. Bagaimana sekarang orang yang hidup di dunia? Rasul SAW mengatakan, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahu khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahu. Orang yang hidup bergaul sama manusia dan bersabar menghadapi gangguan dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang hidup menyendiri dan nggak sabar dia diganggu sama manusia. Antum sekarang menyakiti saudara antum, antum sadar, antum minta maaf, itu kewajiban. Antum minta maaf, hak dia memaafkan antum atau tidak, nggak ada masalah, itu hak dia. Tapi antum sudah minta maaf. Bagi orang yang tidak mau memaafkan, hati-hati. Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit hati sama Mistah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, mungkin sepupunya dia, yang tiap waktu dikasih santunan sama Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kondisi fitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah difitnah berzina, Mistah termasuk yang ikut menyebarkan fitnah itu. Abu Bakar sakit hati, maka dia bersumpah tidak akan memaafkan Mistah, dan dia tidak akan memberikan santunan kepada Mistah. Ya namanya orang sakit hati wajar, tapi langsung Allah tegur. Allah katakan, "Falyafu wal yasfa'u. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaklah tuh orang-orang yang sakit hati, hendaklah mereka itu memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apa kalian nggak suka diampuni sama Allah dosa-dosa kalian? Abu Bakar ketika ditegur langsung dia mengatakan, "Bala ya Allah, pasti. Siapa yang nggak mau diampuni sama Engkau?" Maka Abu Bakar membayar sumpahnya, membayar kafarah untuk sumpahnya. Maka dia memaafkan Mistah dan kembali memberikan santunan kepada Mistah. Maka bagi orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, pada hakikatnya dia menyimpan dendam di dalam hati. Apa gunanya jamaah? Yang namanya dendam itu seperti duri di dalam hati. Antum kalau kaki antum kena duri, kira-kira antum keluarkan apa enggak? Yakin antum jalan nggak enak, antum akan ke dokter, harus operasi, harus keluar duit, nggak apa-apa keluar duit, yang penting nih duri keluar. Sebagian orang meletakkan duri di dalam hatinya. Sholat dia bawa, tidur dia bawa, ngelihat temennya yang pernah nyakitin dia, na'udzubillah, nih fulan nih. Hatinya menjadi sempit ketika bertemu dengan fulan. Jangan ngelihat orangnya, ngelihat sandalnya, lihat, na'udzubillah, dari sini dia akan cari jalan lain gara-gara sandalnya. Masa kebahagiaan antum diambil sama sahib antum? Jangan, maafkan dia, selesai. Pada malam-malam Lailatul Qadar, apa doa antum? Antum mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau tuh maha pemaaf, Engkau cinta sama maaf, maka maafkan aku. Maka bagi yang tidak mau memaafkan saudara, ingat, engkau minta dimaafkan sama Allah. Terus kenapa engkau tidak memaafkan orang lain? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Tapi sebelum ditutup, Ustaz, ana boleh bertanya Ustaz kepada jemaah, sebutkan 5 keutamaan akhlak yang mulia. Nah, fadhal. 1, mendapatkan surga yang paling tinggi. Apa lagi? Masa cuma 1? Apa? Akan bersandingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dekat tempatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2, 3. Masya Allah, kasih yang kecil hadiahnya. Baik, 2 udah. Siapa yang menyebutkan 4 tambahan? Yang mana yang ini? Baik, fadhal. Dibangunkan rumah di surga. Duduk bermajelis dengan Nabi. Bermajelis sama Nabi tadi. Tempatkan di surga yang paling tinggi. Tempatkan surga yang paling tinggi. Apalagi? Insya Allah akan sederajat dengan orang yang
puasa dan bangun, Masya Allah. Ini nambah satu juga Ustaz. Nggak apa-apa kita kasih hadiah. Sebelahnya, siapa tadi yang mau ngelengkapin? Nggak apa-apa, mau baca nggak apa-apa. Fadhal untuk baca. Kenapa? Haram baginya neraka. Haram baginya neraka. Terus? Yang keras? Ditutup auratnya. Ditutup auratnya. Ya, yang menahan emosinya akan ditutup auratnya. Akan dicintai Allah. Orang yang paling dicintai Allah. Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz. Pertanyaan terakhir jemaah. Bagaimana memperbaiki akhlak kita? Insya Allah. Ustaz Haikal yang milih, anak nggak tahu. Mana Ustaz? Yang pertama berdoa. Yang kedua belajar. Yang kedua belajar. Yang ketiga membiasakan diri. Yang ketiga membiasakan diri, latihan nih. Nah, Yang kemudian keempat mencari teman. yang keempat mencari teman yang baik. Nah, Yang kelima mengetahui kekurangan diri kita. Masya Allah, barakallahu fikum, mengetahui kekuatan diri. Itu yang menjadi penutup kajian kita pada hari ini. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi